Aku warek iki jan luar biasa ini. Lho mari aku setengah diprotes. Gak iso ta Gus. Ngaji gak guyon ngono. Sing serius ngono. Kan kadang-kadang rek guyon terus kuatir kok ilmune gak mlebu. Ngene lho Ki. Awak guyon yo mikir gak syukur guyon ana ilmune guyon iku. Rek guyon gak mikir mek tujuane mek kepingin diguyu tok. Yo gak ngaji Ki aku melok kartolo aku ngono. Gak gawe pengajian ngene melok dagelan melok ludruk iku wis pokoke syukur guyu. Ana ilmune iki ngene iki. Di samping kan zaman saiki akeh wong sumpek ngono. Nek ngajine terlalu serius, wong sumpek. Mulai tambah stres wong kadang-kadang. Wong ngene digawe guyon kadang gak mlebu are ngono, kemane digawe serius ini. Jadi ya kabeh kono, ya aku ya mikir gak guyon syukur guyon ndak. Ana ilmune. Ya misale ya jenenge menungso nek luputi insyaallah gak nemen-nemen lah awak iki gak nemen karena dipikir. Kabeh iku melalui proses berpikir. Itu omongan. Terus omongan yang batil ini juga omongan yang mengandung kadzib, bohong, kebohongan. Ya. Hati-hati jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya bohong. Makanya harus ada proses tabayun, check and recheck. Apalagi yang ini merupakan berita yang mengandung atau yang berkenaan dengan orang lain. Nah, ini harus. Ya, karena kita kalau enggak khawatir nanti kita menyebar kebohongan. Terus yang ketiga yaitu al-ghibah. Jadi omongan itu bisa dianggap batil kalau mengandung ghibah, mengandung ifsa'ul uyub ya, menyebarkan aib dan kejelekan orang lain. Ya sudah. Dan ya ini ini namanya proses tadabbur Al-Qur'an. Kita yakin bahwa Al-Qur'an ini bukan untuk zamannya Rasulullah saja. Al-Qur'an ini rahmatan lil alamin. Jadi selagi alam ini masih ada, Al-Qur'an adalah rahmat. Sehingga Al-Qur'an tidak ada istilah ketinggalan zaman. Semua yang disampaikan di Al-Qur'an itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Nah, termasuk kalau saya boleh menafsirkan ini ya, ini tafsir kontemporer ini. Ya. Tafsir kontemporer. Muga-muga gak salah. Salah muga-muga sepurane Gusti Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Iki kan orang yang ini kan nadkhulu fil hadisil batil. Orang yang terlibat dalam pembicaraan yang batil, pembicaraan yang batil ya mau batil. Elek pembicaraan sing elek. Terlibat dalam pembicaraan, masuk dalam sebuah pembicaraan, kelompok diskusi atau kelompok omongan sing elek, sing gak apik. Nah, ini hati-hati. Ini kan berarti kan menggambarkan komunikasi antar manusia kan? Yadkhulu fil hadisil batil ini kan berbicara. Berbicara kan berarti ini berkenaan dengan sosial kemasyarakatan. Hati-hati ya. Ini tafsir kontemporer ini tapi. Tafsir modern istilahnya. Saya yakin ini juga termasuk yang saat ini lagi marak yaitu grup medsos. Karena ini masuk dalam komunitas berbicara kan, komunitas saling melempar opini, saling komunikasi kan podo kan. Saiki kita diskusi omong-omongan, ambil diskusi di kan bisa. Ya apa rek iki sidoe. Lho ya wis kapan nek ana-ana disaut sampai sini. Ya berangkat kapan? Ya aku setuju iki. Ya wis oke. Ono sing ngono, ana sing mek bondo jempol tok. Metu jempole tok. Jempol. Kalau nambah guyu nih, ngono. Mek ngono-ngono tok. Lho tapi ini kan terlibat. Lah ini kalau di dalam grup ini sing dibicarakan minal hadisil batil ya termasuk golongan ini. Karena ini kan mengandung pembicaraan. Nah, makanya grup-grup ini harus hati-hati ya. Kan duwe grup akeh ya. Grup akeh. Ndak apa-apa. Saya daripada melempar isu-isu sing gak bener misalnya atau kebohongan atau menyebarkan aib orang lain. Wah ini guyono ae gak apa. Guyon sik iso dinikmati. Ngarai wong iso guyu. Isu-isu morono sing melempar jok iso guyu.
Dadi wis isu iso guyokno wong. Timbangane gregetno wong atau guyokno wong. Ya monggo ndak apa-apa. Jadi grup-grup ini harus benar-benar digunakan untuk hadis atau pembicaraan yang baik, bukan pembicaraan yang batil. Supaya ndak masuk golongan ini. Tetap wallahu a'lam ya, jenenge tafsir itu wallahu a'lam. Boleh-boleh saja kan untuk lebih hati-hati kita. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, jam 10 rek. Kok suwe iki mau ya? Mulai ini telat iki mau ya. Yoga yo sampean kagak ngomong Gus. Yes, tapi lah sepenting manfaat ya. Kayak kopi dikon buyar berarti. Kan iki kopi iki tanda akhir iki ya. Aku hanya nih iso rek gaweane. Gak ngomong tapi langsung dikek kopi. Ambek ngene, menengo ndang ben iki. Modele koyo ngono are. Gak enak iki. Kurang sak hadis kok. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah rawahu Ahmad wa Muslim. Nah, ini peringatan yang keras ini ya. Bagi siapa saja yang berani meninggalkan sholat. Kenapa? Yang membatasi seseorang dari kekafiran itu hanya sholat. Sholat ini sudah tidak dilaksanakan, sudah tidak ada batas lagi untuk menuju kafir. Ini bahaya. Kalau sengaja meninggalkan sholat, dikhawatirkan nanti matinya dalam kondisi kafir. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga sholat. Ya. Karena kalau kita lihat memang sudah yang membedakan kita saat ini tuh kira-kira wong Islam ambek wong dudu Islam itu mek karek salat tok. Ya. Sekarang kita lihat gayane wong dudu Islam ambek Islam kan mek padha. Kalau kita lihat banyaknya kasus ya. Dari segi pakaian, banyak pakaiane wong Islam sing padha ambek pakaiane wong padha buka aurate, ya kan? Kesenengane yo padha K-pop kesenengane, ya kan? Idolane yo padha, gayane yo padha, kadang bisa kumpul dalam satu komunitas padha. Yang membedakan karek salat tok. Ketika dia salat lah baru beda. Saya sering kan kadang-kadang waktu di mall atau di waktu di delok ya ada nang kene musala salat. Ya gawe rok mini kan. Sik alhamdulillah. Sik ono salate sik karek ono salate. Ya walaupun tetap ini menjadi PR ya. Cuma kan sik ono bedane. Ayo ketika pakaian semacam itu bisa ndak kita mengatakan dia muslim apa ndak ya? Sik bingung kan. Kecuali wong sing gawe pakaian busana muslim jelas dia muslim. Tapi kita berani ndak mengatakan orang-orang yang buka aurat sing gawe rok mini, sing gawe celana ngapret dan lain sebagainya di mall-mall itu berani kita mengatakan dia bukan Islam? Kan ndak tahu kan kita. Dia mengatakan iki Islam apa dudu kan kita bingung sih an. Kok bedane mek teko salat apa enggak? Nek gak salat apa bedane ya saiki? Sudah ndak ada bedanya kan? Pakaiane padha, kesenangane padha, kelakuane padha, apalagi kalau ndak mikir halal haram wis padha. Terus gak salat wis padha plek wisan wis. Makanya salat ini bagaimanapun juga ayo kita ikhtiarkan ya supaya tidak sampai kita tinggalkan. Harus kita tanamkan kepada anak-anak kita wis kon model yo apa sing penting salat. Dan enak kok salat ini makanya ya Allah ya Rabbi wis koyo ngono dikei gampang salat sampai Allah. Salat itu dikasih gampang, benar-benar gampang sama Allah. Walaupun nanti ada ya syarat sahnya salat ada ya, syarat wajib. Saya sebenarnya kepingin membacakan secara fikihnya ya. Insyaallah kita bacakan minggu depan sudah kita bacakan secara fikih. Insyaallah ya semuanya sudah melaksanakan. Cuma kan kadang-kadang ada yang belum tahu. Apa sih rukune salat itu sing ndi sih? Sunah salat sing ndi sih lah. Ini kalau menurut ulama-ulama sing kenceng-kenceng ya. Orang yang salat sedangkan dia tidak tahu mana rukun, mana sunnah, itu salatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahala.
Itu kan bahaya itu. Makanya harus tahu, minimal tahu lah, tahu. Ya. Nanti akan kita bahas minggu depan insya Allah ya. Supaya lebih mantap lagi sholat kita. Nah inilah, makanya jangan mudah meninggalkan sholat. Kita tekankan anak, wis Mas yo opo modelmu sholat. Sholat ini gampang sholat ini. Sholat ini gampang. Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu angel, jari sopo angel. Dari segi gerakannya, sholat tidak ada gerakan yang memaksa tubuh kita. Yang sehingga kita harus kesakitan, harus mengeluarkan energi banyak, enggak. Karena gerakan sholat ini semua enteng. Semua sesuai dengan kontur tubuh kita. Tidak ada yang sulit. Waktunya juga enak. Waktunya enak. Terus durasinya tidak panjang sholat itu. Terus sholat bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika ada kasus-kasus tertentu yang tidak memaksa orang tidak bisa melakukan secara normal, standar, itu bisa. Sholat standarnya ngadeg, tapi ketika sakit dia boleh dengan duduk. Longgo sik ngliyeng mlumah. Mlumah sik ngliyeng miring atau miring dhisik ngliyeng mlumah wis pokoke dikon milih sing enak sing ndi. Miring oleh, mlumah oleh. Dengan gerakan semampunya. Gak iso bergerak. Kabeh isone mek mantuk-mantuk tok, salat dengan mantuk-mantuk. Sampai hatta iso ini mek ketap-ketip tok, mulai takbiratul ihram sampai salam gawe ketap-ketip oleh. Gak iso ketip ndang dipendem selak mambu. Berarti mati lek gak iso ketip. Lu kan enak. Waktunya bisa milih. Lungo iso dijamak. Ya. Jamak takhir, jamak. Tapi ditentukan ojo dijamak karepe dhewe ngono. Aku jamak takhir mulai subuh sampai isya engko terakhir lho. Iku ngarang dhewe iku jamak ya. Jamak takhir itu ya wis ditentukan zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh itu dijamak dengan duha boleh ya. Jamak takhir. Ojo subuh ya. Semek kariji. Dan saya sudah melakukan perjalanan artinya dalam kondisi yang mungkin jari wong angel ternyata ndak kok bisa sholat. Alhamdulillah kita bisa sholat. Ya. Kita pernah ke Eropa ya iso sholat kok. Tahu nang gini negara komunis nang Rusia, saya pernah ke Rusia ya iso sholat. Sholat lengkap, jangkep, enak, sholatnya wis gak bingung, bisa kok. Ya. Ndek gini comborane gak sholat lah, nemen ae. Sing teng gini San Petersburg ambek Moskow lho iso sholat. Wong ngatasi Boldie gak sholat lho kan ya. Ya padha Eropae kan Roma, cuma rombengan malam ya. Ya, semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah benar-benar menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, istiqomah sholat. Bahkan semoga kita oleh Allah SWT dimatikan dalam kondisi sholat ketika kita sujud, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita mempunyai wudhu, dan tercatat kita sebagai orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Allahu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.